Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan untuk kompetensi dasar yang ke-3.20 ini, dan ini merupakan video bagian yang ke-6. Materi pagi ini akan Ibu jelaskan tentang pengelolaan arsip dinamis. Anak-anak, ini merupakan kelanjutan dari video 1 sampai yang ke-5 ya. Jadi silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Apa itu arsip dinamis? Arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis. Jadi anak-anak, arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan operasional perusahaan atau kantor itu dinamakan arsip dinamis ya. Sedangkan pengelolaan arsip dinamis itu adalah proses pengendalian. Jadi itu prosesnya ya, atau kegiatannya. Itu namanya pengelolaan arsip dinamis. Ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis ini ada 5, yaitu penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, dan pemusnahan arsip. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu ya. Penciptaan arsip ini adalah proses membuat dan mencipta arsip dengan tujuan tertentu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penciptaan arsip ini: 1. Penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan tepat. Penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi. Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip. 4. Untuk memenuhi ketentuan, pencipta arsip harus mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat. 5. Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum, maka pembukuan tersebut dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. A. Dapat menghambat proses penegakan hukum. B. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. C. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. D. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya. E. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi kecuali kepada yang berhak secara hukum. F. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi. G. Mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 6. Pencipta arsip dapat menjaga kerahasiaan arsip yang sifatnya tertutup. 7. Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Yang nomor 2 adalah penggunaan arsip. Penggunaan arsip ini adalah kegiatan menggunakan arsip dengan berbagai tujuan tertentu bagi kepentingan penggunaan arsip yang berhak. Ketentuan kewajiban penggunaan arsip dinamis ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan penggunaan arsip yang berhak. 2. Pencipta arsip yang berkedudukan di lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN atau BUMD harus membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum. 3. Pencipta arsip wajib menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga. 3. Pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis ini adalah kegiatan
menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, baik fisik maupun informasi arsip. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi pemberkasan, penyimpanan arsip aktif, dan alih media arsip. Ketentuan bagi pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan arsip dinamis ini adalah: 1. Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintah yang strategis, wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI. 2. Arsip yang tercipta dalam lingkup lembaga negara, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan kegiatan negara wajib diserahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan otentik dari naskah asli. Waktu penyerahan paling lama 1 tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI. Jadi ini dilaporkan dulu, 1 tahun kemudian baru diserahkan gitu ya. 3. Sebelum berlakunya undang-undang ini, pemeliharaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pimpinan instansi yang menghasilkan arsip tersebut. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberkasan dan pelaporan arsip diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. 4. Penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip yang bisa dilakukan dengan cara: 1. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. 2. Memusnahkan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Menyerahkan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. 5. Pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip di lingkungan pencipta arsip ini merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan. Adapun pemusnahan arsip hanya dilakukan terhadap arsip dengan beberapa kategori, yaitu: 1. Arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna. 2. Arsip yang telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA atau jadwal retensi arsip. 3. Arsip yang diperbolehkan untuk dimusnahkan menurut undang-undang. 4. Arsip yang tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang pengelolaan arsip dinamis. Kalian pelajari lagi ya, agar lebih paham materi pada bagian yang ke-6 ini. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.